Yang basah-basah ada, yang kering-kering juga banyak. Yang hijau dan coklat ada, yang warna-warni juga seabrek. Ya, beginilah serunya suasana di pasar kue subuh di Pasar Anyar Bogor. Pagi-pagi buta begini, konsumen yang juga pedagang kue eceran justru semakin ramai memadati lapak-lapak kue yang ada. Ada yang hanya membeli sekedarnya untuk cemilan di rumah. Ada pula yang membeli dalam jumlah besar untuk kebutuhan acara atau dijual kembali. Nah, kalau suasana pasar begini hebohnya, bagaimana pula kondisi dapur pembuat kue-kue subuh ini? Kabarnya sih, ratusan kue-kue di sini semuanya fresh from the oven, alias baru dibuat di malam hari itu juga. Kalau pagi tuh aku suka beli arem-arem gitu, dalamnya isinya enak banget, terus kayak buat ngeganjel perut tuh enak banget. Rasanya yang beragam dan harga yang terjangkau, jadi setiap pagi membeli jajanan pasar. Untuk membuktikan apakah kue-kue ini selesai dalam semalam, tim pun berkunjung ke salah seorang penyuplai kue di Pasar Anyar Bogor. Salah satunya adalah Tuti, warga Kedung Badak, Bogor. Didampingi sang suami, wanita parubaya ini bisa membuat kue hingga 8 jenis dalam semalam. Ya memang saya suka seneng yang manis-manis, hobi. Ya keduanya istilahnya faktor kebutuhan lah, ekonomi gitu. Soalnya kan dulunya saya memang kerja, jadi nggak betah kalau udah biasa kerja. Tuti telah bergelut di dunia kuliner khususnya kue atau roti sejak 6 tahun silam. Dan uniknya, semuanya dilakukan ibu satu anak ini secara otodidak. Dan sekian lama menekuni profesi ini, Tuti pun semakin mahir. Hingga kini dalam seminggu, ia bisa menghabiskan 25 kg tepung terigu, 25 kg gula, dan 3 kg telur untuk memasuk kue-kue pasar. Semua bahan ia pastikan berkualitas agar hasil kue yang ia jual menjadi istimewa. Kalau buat jualan sih rutinitas kayak Madonna gitu, bolu lapis agar, sus, putu ayu, sama itu ya talam jagung, nona manis itu. Terus kalau yang lainnya mah sesuai permintaan pesanan gitu, kayak risol, bugis itu pesanan aja gitu. Salah satu kue yang selalu dijajakan Tuti adalah Madonna atau disebut juga bolu agar-agar. Kue Madonna berasal dari kota Ambon di Maluku. Kue yang konon sudah ada sejak zaman penjajahan ini, awalnya terdiri dari lapisan puding coklat dan bolu kuning. Namun kini berkembang hingga ada 3 bahkan 5 lapis agar-agar dan bolu. Untuk membuatnya, Tuti terlebih dahulu mencairkan mentega. Selanjutnya, gula dan telur pun dicampur dengan ditambahkan zat pengemulsi SP agar bisa mengembang dan stabil menyatu. Kalau yang ini gede, mixer gede, bisa sekaligus langsung 2 loyang yang ukuran telur 8. Kalau itu kan kalau yang mixer kecil itu paling kekuat itunya 4 telur, 6 telur lagi lama secara ininya mengocoknya. Kalau itu cepet paling 5 menit 7 menit udah jadi 2 loyang gitu. Jika adonan gula dan telur sudah mengembang sempurna, tepung terigu dan susu bubuk pun ditambahkan. Menyusul kemudian dimasukkan mentega cair sambil terus diadon hingga menyatu. Adonan bolu ini kemudian dituang ke dalam loyang, lalu panggang di dalam oven. Bahan bolu untuk lapisan bawah kue Madonna ini dipanggang selama kurang lebih 25 menit. Sesekali bolu harus dicek dan diputar posisinya agar matang sempurna. Matangnya merata, terus atasnya nggak lengket, nggak nempel. Itu kalau nggak dibulak-balik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dia akan nempel si atasnya itu gitu kan, nempel ke ini. Kalau pas dimasuk diituin, dibalik, dikeluarin dari loyang. Untuk membuat lapisan tengah bolu Madonna yang berbentuk busa putih, Tuti menggunakan putih telur dan agar-agar putih instan.
Pertama-tama, putih telur dikocok hingga mengembang. Selanjutnya, cairan agar-agar yang masih hangat dimasukkan ke dalam wadah putih telur, lalu diaduk hingga merata. Selagi hangat, adonan ini pun dituang ke dalam loyang berisi bolu tadi. Terakhir, Tuti memasak agar-agar instan berwarna merah untuk lapisan atas bolu Madonna. Selagi hangat, cairan agar-agar merah ini pun dituang ke dalam loyang bolu. Kalau misalnya dingin dia akan misah si itunya putih telurnya sama agar merahnya. Jadi harus hangat-hangat. Panas jangan, kalau panas dia bakal ambles ke ini, ke kiknya, ke bolunya dia. Usai bolu Madonna dingin atau saat lapisan agar-agar mengeras, bolu dipotong menjadi bagian kecil dan dikemas. Selain bolu Madonna, kue nona manis atau disebut juga kue talam menjadi andalan Tuti dan suaminya. Bentuknya yang cantik membuat kue ini banyak dicari pelanggan. Karenanya, meski perlu proses yang ruwet, Tuti tetap melakoninya. Bagian kue yang berwarna hijau dibuat dari tepung beras ketan dengan air daun suji. Adonan berbentuk bubur sumsum hijau ini kemudian dilumatkan kembali dengan adonan encer tepung terigu dan air. Usai diperoleh kepekatan adonan yang diinginkan, satu persatu cetakan berbentuk silinder yang telah dioles mentega diisi adonan. Tuti kini beralih membuat adonan kedua. Santan dan tepung ketan ia campur dalam wadah dan langsung dimasak hingga diperoleh kepekatan tertentu. Setelah matang, dengan menggunakan botol plastik saus, adonan putih ini ditambahkan dalam cetakan kue yang sudah berisi adonan hijau. Adonan ini kemudian dikukus dalam dandang besar selama 15 menit lamanya. Untuk mempercepat proses pendinginan, kue-kue yang baru dimasak biasanya Tuti angin-anginkan di bawah kipas besar. Dengan demikian, proses pengemasan pun bisa cepat dilakukan dan Tuti beserta suaminya bisa berpindah membuat jenis-jenis kue lainnya. Membuat kue tak semudah yang terlihat. Ada tahapan-tahapan tertentu yang harus dilakukan, yang harus didahulukan, dan yang butuh perhatian atau konsentrasi penuh. Semuanya dilakukan Tuti agar bisa bekerja praktis dan tentunya memperoleh hasil yang maksimal pula. Seperti halnya membuat kue sus yang lezat ini. Dari takaran kelebihan terigu ya, dia melempem nggak naik dia. Terus kalau kelebihan juga kegedean telur juga dia jelek. Jadi hasilnya agak ini nggak naik gitu, bolong-bolong. Tak cuma proses pengerjaannya, beberapa jenis jajanan kue yang dibuat Tuti terkadang juga perlu waktu yang tak sedikit untuk mengolah bahannya. Seperti proses proofing adonan atau proses mengembang, pendinginan, peresapan bumbu, dan sebagainya. Semuanya harus disiasati Tuti berdasarkan pengalaman dan rutinitas yang ia lakukan selama ini. Jadi didiemin dulu jangka 1 jam atau 1,5 jam. Jadi dia supaya lentur, ininya lembut si kulitnya, jadi nggak bergerindil gitu. Kan kalau beli gerindil dia pas dicetaknya dia bakalan pecah gitu. Pukul 3 pagi, semua pekerjaan di dapur pun selesai. Aneka kue jajanan siap dijual di pasar kue subuh. Di pasar sendiri, para pedagang sudah siap di lapaknya masing-masing. Semua aktivitas kue subuh di Pasar Anyar Bogor memang dibatasi hingga pukul 7 pagi. Karena lokasi pasar subuh ini sebenarnya adalah lokasi parkir pasar. Jika dagangan tak habis sampai akhir waktu, maka aneka kue ini pun dialihkan pedagang ke tempat lain. Kita masuk toko, titip-titip ke toko-toko yang ada di Bogor sini. Terus ada yang datang-datang juga untuk dijual-jual juga, dan saya juga suka nitip-nitip gitu. Ada yang habis, ada yang enggak gitu. Jadi namanya kita konsignasi, kalau nggak habis ya udah langsung aja, nggak usah dibalikin.
Namun, jika tak juga laku, kue-kue yang hanya bisa bertahan 1 hari ini harus dikonsumsi sendiri atau disumbangkan ke warga sekitar.